Halo, gue Randy. Kali ini gue udah pesen barang lagi dari Oaktree. Ini beli sendiri ya. Dan ini gede banget. Kita langsung buka aja. Ini udah ada kelihatan sih sebenarnya. Kaiser sama satu cooler kipas. Jadi buat kalian yang takut, jadi ada beberapa yang takut pakai cooler Peltier. Sebenarnya nggak usah takut ya. Gue udah sering banget bikin pembuktian cooler Peltier itu aman kalau kalian makainya benar. Itu udah berapa kali, udah cukup banyak gua warning sih. Cuma kali ini kita akan tes satu cooler yang menurut gue cukup menarik juga. Soalnya cooler kipas, tapi kipasnya udah ada dua dan udah ada internal baterainya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Ini packingannya mantap juga ya, double berlapis-lapis. Sayang sebenarnya ini gua potong-potong, masih bisa buat kirim barang. Oke, jadi yang pertama ini ada ucapan terima kasih dari Oaktree. Terus gue beli ini. Ini kemarin ngeliat review dari yang lain, lumayan menarik. Jadi gue mau coba, soalnya laptop gue juga kurang oke kipasnya. Jadi gue coba aja. Ini harganya 490 pas gue beli ya. Jadi gue cukup suka sama konsepnya. Ini dia pakai adapter sendiri. Kita langsung buka aja. Dia pakai jack yang 3,5 ya, yang bulat. Tapi udah dikasih, jadi nggak usah pusing. Ini pakainya 12 volt. Wow, kipas doang. Pakainya 12 volt 2 ampere. Cuma gue nggak tahu sih kalau kipasnya sendiri dia pakai berapa. Kita lihat speknya. Red input 12 volt 2,8 ampere. Cuma dikasihnya 12 volt 2 ampere. Agak sayang ya. Sayang banget sih. Jadi nggak bisa maksimal, dan ininya pasti bakal lebih panas. Terus karena ditaruh begini jadi gepeng ya, moga-moga bisa ngembang lagi biar rapi. Ini ada, nah yang gue suka ini dia ada casile-nya. Jadi pas kita taruh laptop di sini, anginnya dia kirim dari sini, dia nggak ada angin yang kebuang ke sisi-sisinya. Jadi kalau secara konsep harusnya ini bener ya. Nanti bakal gue coba, hasilnya bakal gue update di grup paling ya, biar nggak bolak-balik. Nanti review di YouTube-nya kebanyakan nanti nggak jelas lagi YouTube-nya. Oke, ini ada stand-nya juga. Nah, bahannya full dari plastik. Ini harganya 490.000. Ini ada kecepatan juga ya, bisa naik turunin kecepatan, ada lampu dan on off nya. Ini dia ada filter juga, ada filter biar debunya nggak masuk ya. Jadi kipasnya lebih awet juga. Yang sering jadi masalah itu kan kalau kipas kena debu, kena rambut masuk, itu paling sering masalah, apalagi di fan cooler yang buat HP. Nah, ini dia pakai kipasnya yang centrifugal. Jadi dia nyedot langsung dibuang ke sini. Jadi dia sedot dari sini dan dibuangnya dari samping sekitar ini. Konsepnya menarik, cuma memang kalau ditambahin seperti ini biasanya airflow-nya sedikit tertutup ya. Bukan sedikit sih, pasti tertutup. Tapi ya
Kalau kayak gini ini lebih baik sih menurut gua daripada kipasnya kotor. Tapi tergantung fungsi, kita mau ngejarnya apa dulu. Ya kalau misalnya mau airflow-nya lebih bagus ya tinggal dibuka aja. Oke, jadi bersihinnya juga gampang ya. Jadi gitu ya. Dan ini juga ada magnetnya ya, jadi nggak gampang geser-geser. Selain udah ada dudukannya, udah ada magnet juga. Oh ya, ini ada dapat kaki buat biar nggak jatuh juga ya laptopnya. Udah ada padnya juga. Nah, ini kakinya tinggal ditaruh di sini aja. Sesuaiin sama lubang ininya nanti. Sesuaiin sama intake-nya laptop sama kakinya. Jadi bisa disesuaikan lumayan. Dan ada satu kotak lagi. Ini yang bakal jadi bahasan utama kita. Ini gue unboxing di sini aja. Nanti kita pindah ke meja ya. Oh ya, ini gue ngerekamnya pakai Poco X6. Nggak pakai mikrofon tambahan. Dan posisinya itu gue naik turun. Nanti suaranya kayak gimana gue juga nggak tahu nih. Kalau misalnya bisa stabil lumayan juga. Nah, ini barangnya cukup kecil ya. Oh, gue pikir nyamping, ternyata atas bawah. Gue pikir posisinya begini, jadi bisa melebar gitu di sini. Kita coba dulu aja nanti. Ini dapat colokan Type C. Ini dapat colokan Type C. Dan ini kipasnya. Lumayan kecil ya. Kipasnya kipas kecil tapi 2 biji. Ada speed 1, speed 2, dan ada 2 speed aja. Nah, ini yang gue maksud tadi. Jadi dia full ke silent, bukan ke silent, ke seal. Dia ke seal. Ini semuanya ke seal. Jadi udara yang kesedot dari sini semuanya bakal masuk ke intake-nya dari laptop. Jadi gue cukup penasaran. Kalau ngelihat reviewnya sih bagus, dan logikanya ini juga bakal bagus memang. Jadi airflow-nya itu bakal masuk semua ke laptopnya. Jadi beda sama yang gue biasa ya. Jadi kalau kipas gue yang biasa ini gampang banget debuan. Tadi juga habis gue bersihin. Ini kotor banget semuanya. Ini juga kipasnya kotor karena debunya nggak ke filter. Dan efeknya pun ini juga kurang ke laptop sebenarnya. Oke, gue bakal pakai ini sih. Ini aja yang efeknya kurang. Udah gue tes beberapa kali, tetap gue pakai. Dan yang ini ya pasti bakal lebih gue pakai karena jauh lebih make sense penggunaannya, sistemnya. Ya ini posisi terpasangnya ya. Sorry meja gue berantakan. Ini ada RGB-nya. Ini bisa diganti-ganti, bisa dimatiin juga. Terus ini tombol on off-nya. Kalau kita nyalain lagi dia sesuai pengaturan sebelumnya. Bisa kita, ini udah mentok maksimal. Ini tergantung kita butuh silent apa enggak ya. Nah, ini buat naikinnya bisa sampai 2400 rpm tulisannya. Ini suaranya lumayan kenceng ya. Suaranya lumayan kenceng. Dan ini seal-nya cukup membantu. Ini posisi mati, kipas nggak nyala. Di sini ada angin sedikit, dan di sini anginnya jauh lebih kenceng. Ya, ini kita coba cek kebocorannya ya. Kipasnya nggak muter.
bagian sini juga nggak muter, dan kalau di sini kipasnya langsung muter. Ini karena bagian airflow-nya ya, emang airflow laptopnya di sini. Jadi kita lihat sendiri kalau di bagian ininya dia nggak muter, kelihatan nih, masih kelihatan nih. Dan kalau ini sisi airflow-nya belum nyampe airflow, dan kalau udah di airflow dia muter. Jadi walaupun posisi kipas laptopnya aja mati, ini airflow-nya tetap jalan dari intake sampai keluar. Anginnya masih ada angin yang jalan. Jadi mantap banget sih. Kita coba nyalain aja. Nanti kita lihat suhunya berapa ya. Nah, ini posisi idle-nya ya. Posisi idle-nya. Ini gue pakai Legion 5 yang Ryzen 7. Nah, ini posisi idle. Kalau nggak pakai kipas ya, emang agak-agak rada-rada. Legion 5 gue. Udah lama juga sih nggak ganti pasta sih. Ini 39 ininya, dan max-nya tuh bisa di 71. Value-nya di 40-an terus. Ini iseng bench saja ya. Di 512 single-nya. Terus CPU multithread-nya di 5621. Kita coba matiin kipas. Terus kita coba jalanin lagi. Kondisi tanpa kipas ya di 5549. Single-nya di 516. Jadi memang ada perubahan secara benchnya. Ini yang simple aja, nggak usah yang repot-repot. Dan ini juga tetap kelihatan sih suhunya. Suhu lagi bench ya, lagi benchmark. Kita coba langsung nyalain aja, bisa langsung berkurang nggak. Kita lihat drop CPU, drop suhunya. Itu kelihatan ya, langsung turun. Nah, ini posisi kipas di RPM 1680 supaya sedikit silent. Dia idle-nya di sini. Oke, kita coba stress CPU dulu ya. Kita coba stress CPU. Ini suhunya di 58, value-nya di 45. Kita coba iseng 2 menit aja ya. Stress CPU. Pakai kipas ya. Ini mode kipas maksimal ya. Mode kipas maksimal. Sampai ke 91, naiknya sampai seberapa. Kita coba sampai 2 menit aja, nggak usah lama-lama. 1 menit aja sebenarnya udah berasa sih. Udah kelihatan harusnya. Di 92. Udah 1 menit, kita off aja ya. Kita off 1 menit di 93 ya, tadi ya, tembus 93 ya. Tembus 93, dan kita dinginin dulu, nanti kita coba tes 1 menit lagi. Oke, ini suhunya udah di 30-an ya. Gue coba matiin. Ini 1 menit tanpa kipas. Kita coba stress test CPU 1 menit aja. Kita coba sama kayak tadi ya. Kita lihat langsung lonjakannya. Langsung ke 80-an. Tadi 1 menit tuh ke 93 ya maksimalnya ya. 1 menit ini baru sebentar aja udah 93. Jadi beda banget. Ini baru 30 detik pertama udah di 94. Kita lihat perbedaannya ya. 1 menit itu bisa berapa? 95. Ini menit, sisa 15 menit lagi. Bisa kelihatan sih nanti di max-nya udah 96. Dan 1 menit. 1 menit di 96,8. Jadi selisihnya turun sekitar 4 derajat ya. Hampir 4 derajat. Ini pakai suhu kipas ya. Ini sebenarnya kipasnya juga udah bagus bawaannya. Suaranya juga kencang banget nih. Nah, ini kita coba nyalain.
biar lebih cepat turunnya. Nah, ya mantap kipasnya. Kalau yang kipas kemarin tuh hampir nggak ada bedanya soalnya. Gue pakai kipas sama nggak pakai kipas. Ini cukup puas sih sama hasilnya sih. Overall gue cukup puas sih. Jadi upgrade-nya dari yang kipas sebelumnya ke sini ini berasa pakai banget. Tapi memang kelemahannya suaranya gini. Walaupun kita bisa atur sesuai kebutuhannya ya. Cuma kalau emang lagi ngerender, ya gue mendingan langsung maksimalin aja pas lagi ngerender video. Tapi sejauh ini gue puas. Segini masih batas wajar kebisingan gue. Ya menurut gue ini udah mantap sih. Ini bisa sampai segini ya RPM-nya, bisa di setel kalau mau silent. Dan bisa digedein lagi sesuai kebutuhannya aja. Dari hasil benchmark tadi juga udah kelihatan. Terus kita udah cek airflow-nya, ini juga mantap banget dalam kondisi laptopnya mati. Oke, demikian dari Randy, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.